Shalom saudara-saudara, ketemu lagi dengan Andre di sini di dalam segmen Sunday Talk. Dan saya tetap berdoa dimanapun saudara-saudara berada, saudara tetap berada di dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Dan saya rindukan hari ini kita belajar lagi firman Tuhan, meskipun di tengah-tengah masa PSBB. Dan hari ini saudara-saudara kita akan membahas mengenai satu kalimat pertama dari doa Bapa kami, yang saya percaya bahwa inilah doa yang Yesus ajarkan sebagai sebuah gambaran doa relasional kita dengan Tuhan. Dan saya berdoa supaya melalui pembahasan hari ini, saudara, doa-doa kita adalah doa-doa yang kemudian diubahkan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam pembahasan hari ini juga saya akan membahas keunikan doa di dalam iman Kristen dibandingkan dengan agama lain. Misalnya agama Yahudi atau bahkan dalam konteks kita di Indonesia dibandingkan dengan agama Islam. Yang sering kali orang berkata, kalau saya berdoa kepada Tuhan kok, mau agama apa saja sama. Beda saudara-saudara. Karena itu saudara saksikan pembahasan hari ini dengan baik. Nah, untuk mengawali perenungan firman Tuhan hari ini, saya rindu kita mempersiapkan hati kita melalui sebuah pujian yang akan dinaikkan oleh Nadia dan Yosef. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, kami datang di hadapan Engkau Tuhan semesta alam. Kami merindukan agar Engkau berbicara kepada setiap kami hari ini di dalam firman-Mu di waktu yang singkat ini. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau menyatakan diri-Mu, menyatakan siapa Engkau sebagai Bapa yang mencipta kami, Bapa yang memelihara kami.
Bapa yang mengasihi kami, biar kasih-Mu dinyatakan melalui pemberitaan firman-Mu ini. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, hari ini kita akan membahas satu kalimat pertama dari doa Bapa kami, yaitu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Saudara, berbicara tentang Bapa, ini adalah sesuatu yang menarik saudara-saudara. Karena sejujurnya mungkin bagi sebagian di antara kita, ketika kita memanggil Tuhan sebagai Bapa, mungkin kita tahu secara kognitif, tetapi jauh di dalam hati kita sendiri, kita tidak mengalaminya. Kenapa saya berani berkata begitu? Saudara, satu survei yang menarik yang saya temukan, yaitu sebuah tayangan dari sebuah channel di YouTube, yaitu Hi Ho Kids. Tayangan itu berjudulkan sebuah survei kepada anak-anak, apakah mereka memilih antara ayah atau ibu mereka. Dan saudara, menariknya adalah dari seluruh anak-anak yang disurvei, hasil dari survei tersebut, 45 anak diantaranya itu memilih ibu mereka atau mama mereka dibandingkan dengan ayah mereka. Sedangkan dari mereka hanya 19 yang menyebutkan memilih ayah mereka. Sisanya keduanya 31, sedangkan yang lain hanya 5, saudara-saudara. Nah saudara, angka perbandingan antara ibu dan ayah 45 dibandingkan 19, menurut saya ini adalah angka yang cukup besar sekali. Kenapa? Karena memang saya pikir saudara-saudara, kita berada di dunia di mana seorang anak itu lebih dekat dengan ibunya. Sekali lagi, ini tidak berlaku untuk semua orang. Tetapi saya marak sekali mendengar kalau misalnya seorang anak jatuh, maka yang dicari pertama kali adalah ibunya, bukan ayahnya. Sehingga saudara, dari hal ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa mungkin kita secara emosional, secara umum, kita itu bisa jadi lebih dekat dengan ibu dan bukan bapak kita. Kita bingung bagaimana mengartikulasikan Allah sebagai Bapa. Karena secara nyata kita menemukan di lapangan, maaf, ada ayah-ayah yang tidak menjadi seorang ayah yang baik. Ada bapak-bapak di dunia yang tidak menjadi bapak yang dekat dengan anak-anaknya. Bapak yang jauh secara emosional, yang mungkin bahkan menyakiti secara emosional. Bahkan sedihnya adalah sebagian di antaranya tumbuh besar tanpa figur bapa di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga. Sehingga ketika kita menyebut Allah sebagai Bapa, bagi saya menemukan sebuah fakta bahwa adalah sulit bagi kita untuk melihat Tuhan sebagai Bapa. Karena Bapa di dunia adalah Bapa yang mungkin saja mengecewakan. Sementara di sisi yang lain, saudara-saudara, kita menemukan bahwa agama-agama pada dasarnya mempunyai satu kesamaan. Biasanya agama itu mempunyai figur Tuhan. Tetapi di antara agama-agama yang punya kemiripan, yang seringkali orang katakan agama semawi, yaitu agama Kristen, Yahudi, dan Islam. Kalau saudara membandingkan di antaranya, misalnya Islam adalah sebuah agama yang tidak pernah memanggil Allah mereka sebagai Bapa. Kalau saudara perhatikan, di dalam teologi Islam, Islam memandang Allah sebagai Tuan dan manusia itu sebagai hamba. Nah saudara-saudara, hal ini adalah sesuatu yang menarik. Karena inilah yang saya katakan, inilah keunikan dari kekristenan. Kekristenan melihat Allah sebagai Bapa. Dan itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus ketika dia mengajarkan doa ini kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Nah saudara, kalau saudara mendalami dunia apologetika, saudara akan menemukan salah satu tuduhan minor dari agama seberang adalah mereka menuduh kita orang Kristen ini serampangan dengan Allah. Karena apa? Karena orang Kristen memanggil Allah sebagai Bapa. Dan bagi mereka itu tidak masuk di akal mereka. Bagaimana mungkin manusia yang lahiriah daging ini memanggil Allah, figur pribadi yang maha kuasa, maha mulia itu sebagai Bapa? Tetapi kalau kita baca firman Tuhan, kita akan menemukan di dalam perjanjian lama pun ada konsep di mana Allah memperkenalkan diri sebagai Bapa bagi umatnya. Misalnya di dalam Yesaya 63 ayat 16, di situ dikatakan, "Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa, Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala." Saudara, Allah atau Yahweh itu sebenarnya dalam perjanjian lama sudah memperkenalkan dirinya dengan salah satu sebutan sebagai Bapa. Karena dia adalah pencipta
Dia adalah sumber dari segala kehidupan. Dialah Bapa bagi umatnya. Nah, tetapi sebutan ini, saudara-saudara, menjadi perlahan-lahan menjadi sesuatu yang tidak terlalu bergema. Mengapa? Karena bangsa Israel mengalami begitu banyak persoalan di dalam hidup mereka. Ketika Yesus mengajarkan Bapa kami yang di sorga, ini menjadi penting kalau saudara melihat bahwa hari itu orang Israel merasa terbuang. Nah, saudara-saudara, gambar ini saudara menemukan bahwa Israel mengalami satu sejarah yang panjang. Dimulai dari ketika Israel ditawan atau dibuang di tanah Babel. Tapi saudara-saudara, ketika mereka 70 tahun sesudahnya mereka kembali ke Yerusalem, semuanya belum selesai, saudara-saudara. Di bawah pemerintahan bangsa Persia, mereka kembali ke Yerusalem. Tetapi tidak lama sesudah itu, mereka dijajah kembali oleh bangsa Yunani, oleh Alexander the Great, saudara-saudara. Sesudah masa Alexander the Great ini, saudara-saudara, ada masa di mana Israel mengalami penderitaan yang luar biasa di bawah dinasti Ptolemaic dan dinasti Yunani Syria, saudara-saudara. Tetapi tidak sampai di situ, saudara-saudara. Yang terjadi adalah mereka kemudian diinvasi lagi oleh satu kerajaan, yaitu kerajaan Roma. Nah, saudara, dari sejarah ini kita menemukan satu rentetan kisah di mana Israel itu, mereka seperti bola yang dioper ke sana kemari, dan mereka kehilangan identitas mereka sebagai satu bangsa yang dulunya disebut sebagai bangsa pilihan. Mereka kemudian bertanya-tanya, apakah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu telah meninggalkan Israel? Di manakah Allah yang katanya memilih mereka sebagai bangsa pilihan, tetapi nyatanya mereka selalu menjadi bangsa yang ditaklukkan. Mereka selalu menjadi bangsa yang dioper ke sana kemari. Pada masa inilah muncul yang namanya kelompok Farisi. Kelompok Farisi adalah kaum yang berusaha untuk memelihara hukum Taurat atau hukum Allah. Kenapa? Karena mereka belajar dari sejarah bahwa yang membuat mereka menjadi dihukum terus-menerus itu adalah karena mereka memberontak, tidak memelihara hukumnya Allah. Oleh karena itu, saudara perhatikan seringkali Yesus mengalami konfrontasi dengan ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka begitu ngotot sekali memelihara hukum. Mereka begitu ngotot sekali karena mereka berpandangan bahwa ketundukan atau ketaatan kepada Tuhan itu mendatangkan berkat. Sedangkan ketidaktaatan itu akan mendatangkan kutuk bagi mereka. Sehingga mereka mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan. Dan bagi mereka, hukum adalah number one. Karena mereka belajar dari sejarah. Jadi saudara-saudara, sebenarnya para ahli Taurat dan orang Farisi ini bukanlah orang-orang yang jahat. Tetapi mereka adalah orang-orang yang perhatiannya teralihkan kepada hukum lebih banyak ketimbang kepada Allah. Dan relasi mereka adalah relasi yang memandang Allah Yahweh sebagai Tuhan dan mereka itu adalah hamba. Mereka mempunyai pemikiran bahwa ketaatan itulah yang mendatangkan berkat dan mereka harus taat supaya mereka terhindar dari hukuman. Nah, saudara, dalam relasi seperti ini, seperti yang saya bahas di minggu lalu mengenai mengapa kita berdoa kalau Tuhan itu tahu jawaban atau Tuhan itu tahu kebutuhan dari doa kita. Sebenarnya ini adalah relasi yang motifnya adalah motif transaksional, bukan? Orang taat. Kenapa taat? Karena takut dihukum Tuhan. Kenapa taat? Karena supaya saya mendapatkan berkat. Ini adalah model transaksi di mana saya harus melakukan sesuatu supaya saya mendapat timbal balik dari apa yang menjadi pengorbanan saya tersebut. Rata-rata agama di dunia ini mewajibkan para pengikutnya untuk mempunyai mentalitas transaksional dengan Tuhan. Saudara-saudara, di tengah keadaan Israel yang ditinggalkan, Israel yang merana itu, Israel yang merasa Tuhan telah jauh dari mereka dan mereka harus melakukan segala ketaatan demi ketaatan supaya mereka diberkati Tuhan, itulah Yesus datang dan mengajarkan Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh tetapi Tuhan yang dekat. Makanya dia mengatakan Allah adalah Bapa kita. Makanya Yesus mengajarkan Bapa kami yang di sorga. Oh saudara, ini adalah satu bentuk berita yang benar-benar berbeda dengan pemikiran orang Israel hari itu. Terutama bagi mereka yang dipinggirkan, mereka yang terpinggirkan. Rasa-rasanya yang dekat dengan Tuhan adalah mereka yang adalah kaum elit agama.
Rasa-rasanya yang bisa dekat dengan Tuhan adalah mereka yang melakukan hukum Taurat. Rasa-rasanya mereka yang diberkati hanyalah mereka yang adalah kaum yang religius. Sedangkan bagi mereka yang terpinggirkan, mereka bukan siapa-siapa. Misalnya saudara-saudara, kita mengerti kenapa Yesus memberitakan berita pembebasan kepada siapa? Kepada orang-orang berdosa. Yesus memberitakan berita pembebasan kepada mereka yang dianggap masyarakat kelas 2, para wanita, para orang-orang berdosa, pemungut cukai. Saudara bisa menemukan mengapa orang Farisi begitu protes Yesus itu dekat dengan orang berdosa. Karena mereka merasa orang-orang inilah yang menjadi penyebab kenapa Tuhan menghukum mereka. Mereka merasa orang-orang inilah tidak layak untuk Tuhan, sedangkan mereka, orang Farisi, adalah orang-orang yang layak buat Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Yesus dekat dengan orang-orang seperti ini. Karena Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa inilah Bapa. Saudara mengerti kenapa di dalam Yohanes Yesus mengatakan apabila engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Karena Yesus sedang mengatakan atau menunjukkan Bapa itu kepada mereka. Tuhan Yahweh yang katanya jauh itu adalah Yahweh yang dekat, adalah Allah Bapa yang dekat dengan umatnya. Itulah sebabnya kenapa saudara satu saat di dalam kitab Lukas murid-murid melarang orang-orang yang membawa anak-anak datang pada Yesus. Tetapi kemudian Yesus mengatakan, jangan engkau melarang anak-anak itu datang. Dia menyambut mereka lalu memberkati mereka. Saudara mesti ingat bahwa wanita dan anak-anak itu adalah masyarakat kelas 2 pada zaman itu. Sehingga Yesus betul-betul menunjukkan Allah yang dekat dengan umatnya, Allah yang mengasihi umatnya. Nah saudara, di dalam bagian yang lain saudara menemukan lagi satu perumpamaan di mana Allah itu digambarkan sebagai Bapa. Perumpamaan anak yang hilang misalnya. Digambarkan anak-anak itu yang jauh dari Tuhan kini kembali di dalam pertobatan, dan Allah adalah Bapa yang senantiasa menunggu anak-anaknya pulang, Bapa yang menanti dan menyambut anaknya yang terhilang itu. Sehingga saudara, ketika kita mengerti Yesus mengapa mengatakan atau mengajarkan kepada murid-muridnya Bapa kami yang di sorga, adalah penting karena hari itu umat Israel berpikir bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Mereka berpikir bahwa dengan segala ketaatan barulah mereka diterima. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang layak berbangga kalau saya melakukan ketaatan. Saya melakukan atau saya adalah orang yang kudus, dan akhirnya membuat orang-orang yang berdosa malah semakin jauh dari Tuhan. Saudara, saya mengatakan bahwa doa Bapa kami ini seharusnya akan mengubah cara kita berdoa. Ketika kita mengatakan Bapa kami yang di sorga, kita mesti ingat bahwa hubungan kita dengan Allah adalah hubungan relasional, di mana agama-agama yang lain mengajarkan secara transaksional. Kalau saudara perhatikan agama yang ada pada umumnya, mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan perintah agama segiat-giatnya, melakukan hukum ini dan hukum itu, melakukan syariat ini dan syariat itu, agar selamat dan tidak dihukum. Tetapi saudara-saudara, keunikan dari kekristenan adalah kita mendasarkan iman kita di dalam iman relasional, di mana kita ini adalah anak yang diangkat oleh Bapa. Tuhan yang mengangkat kita menjadi anaknya. Maka kita membalas anugerah itu dengan mengasihi Bapa dengan segenap hati. Saudara, saya kira itu dua hal yang berbeda. Karena seringkali orang menuduh iman Kristen adalah iman yang murahan. Katanya percaya aja, terus selamat. Kalau saudara saksikan debat-debat, itu seringkali mereka menyerang demikian. Padahal mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya anugerah itu bukan berbicara soal, oh saya tahu ada Tuhan, oh saya percaya Yesus Tuhan, lalu saya selamat. Bukan. Salah sekali apabila iman Kristen dituduh mengatakan bahwa iman ini murahan, karena anugerah dari Bapa itu tidak meniadakan tanggung jawab dari seorang anak. Saya ulang. Anugerah dari Bapa itu tidak meniadakan tanggung jawab kita, umat Kristen, sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui perenungan singkat hari ini, saya ingin kembali bertanya kepada setiap kita. Saudara, bagaimana dengan imanmu selama ini? Bagaimana kita memandang Tuhan ketika kita memanggilnya Bapa kami yang di sorga? Dikuduskanlah namamu. Saudara, mungkin sebagian di antara kita mempunyai bapa-bapa yang tidak menunjukkan figur ayah yang semestinya.
Sebagian di antara kita mempunyai satu relasi yang jauh dari itu, dari Bapa kita di dunia. Kita seringkali mengalami pergumulan dan permasalahan jauh, dan Bapa kita adalah Bapa yang bukan hadir untuk kita, tetapi malah mungkin menambah beban dan masalah. Tetapi hari ini saya ingin katakan, ada Bapamu di sorga yang mengasihi engkau. Sehingga ketika engkau bergumul di dalam pergumulan hidupmu, ingat ketika engkau berkata Bapa kami yang di sorga, itu bukan hanya sekadar sebuah sebutan. Itu bukan hanya sekadar sebuah lip service kita kepada Tuhan. Tetapi seharusnya kita sadar bahwa Dia adalah Bapa yang tidak meninggalkan kita dalam pergumulan-pergumulan yang kita hidupi. Saudara, selain itu ketika kita mengatakan Bapa kami yang di sorga, seharusnya membuat kita ingin dipimpin oleh kehendak Bapa dalam hidup. Saudara, kita mungkin mengakui bahwa Bapa kita di dunia juga mungkin terbatas. Kadangkala kita sebagai anak tidak tumbuh besar di dalam pimpinan atau tuntunan dari Bapa kita yang ada di dunia. Dia adalah seorang ayah yang absen di dalam mendidik anak-anaknya, dan kita tumbuh besar dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada setiap engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa Allah rindu Dia menjadi Bapa yang menuntun kita hari demi hari. Dia rindu menuntun kita langkah demi langkah. Oleh karena itu ketika kita mengatakan Bapa kami yang di sorga, belajarlah berdoa, belajarlah untuk bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Belajarlah bertanya dan jangan tentukan sendiri langkah kita, tetapi berjalanlah di dalam pimpinan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ketika kita mengatakan Bapa kami yang di sorga, maka kita rindu agar kita ingin Bapa dipermuliakan melalui kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita seperti Yesus katakan, terangmu bercahaya, supaya orang yang melihat perbuatanmu memuliakan Bapa yang di sorga. Saudara, kita bukanlah umat yang berjalan sendirian. Kita adalah umat kepunyaan Allah, umat yang memiliki Bapa di sorga, yang rindu supaya engkau dan saya, kita semua berjalan di dalam kasih-Nya, di dalam pimpinannya, dan memuliakan Bapa di sorga. Saudara-saudara, mari kita tundukkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu hari ini, merindukan supaya firman-Mu berbicara dan menolong kami, agar kami menjadi umat-Mu yang mengasihi Engkau, umat-Mu yang menyadari kasih-Mu sebagai Bapa dalam hidup kami, meminta pertolongan pimpinan dari Bapa dalam langkah hidup kami, dan memuliakan Engkau dalam keseharian kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah firman-Mu ini Engkau tanamkan dalam setiap kami dimanapun kami berada, dan firman-Mu boleh menguatkan setiap kami, mengubah cara kami berdoa, mengubah cara kami hidup. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati saudara. Dan kalau saudara mendapatkan berkat, silakan saudara tuliskan komen. Saudara bisa bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya membangun iman mereka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati saudara-saudara.